Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah, ni'mati sihah wal afiyah, ni'mati al-iman wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ru'yatu ummi fil manam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para kiai, para asatidz, di antaranya Ustaz Kiai Haji Ibrahim Karim, Sahibul Hajah, Sahibul Ta'lim Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Suhendra beserta putra-putranya dan keluarga besarnya, dan kepada para habaib Al-Habib Umar bin Taha Al-Haddad yang alhamdulillah beliau sudah membacakan maulid, membacakan doa, mudah-mudahan keberkahan melimpah kepada beliau dan kepada kita bersama. Dalam kesempatan hari besar umat Islam tanggal 12 Rabiul Awal, memperingati lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam ungkapan tawadhu'nya, ana ru'yatu ummi fil manam, saya adalah Rasul yang diutus Allah, berkah yang sudah dimimpikan ibu saya dalam tidur. Ibunya bermimpi, wa utiyat ummuhu fil manam, faqila laha innaki qad amalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammi ila wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Ibunya bermimpi didatangi oleh seorang yang berkata dalam mimpinya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, wahai Aminah, sungguhnya engkau sekarang sedang menghamilkan sayyidil alamin, pemimpin sekalian alam. Wa idza wadati sami Muhammadan, dan kalau engkau lahirkan dia, namakan dia Muhammad. Kenapa? Li'annahu satuhmadu uqbah, karena bahasanya dia akan dipuji sepanjang masa. Jadi berarti mimpi ini menunjukkan bahwasanya Nabi seorang yang diutus oleh Allah menjadi pemimpin semua alam, dan Nabi akan mendapatkan pujian sepanjang masa dari mulai beliau belum lahir
sudah dipuji, sudah diharapkan kelahirannya. Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim belum lahir lagi, boleh jadi sebelum 4.000 tahun, karena antara Nabi Ibrahim Nabi Musa 2.000 tahun, antara Nabi Musa dan Nabi Isa 2.000 tahun, Nabi Muhammad 900 tahun. Jadi lebih dari 4.900 tahun belum lahir, sudah disebut-sebut namanya. Nabi Ibrahim sudah menyebut Rabbana wab'ath fihim rasulan, ya Tuhan kami, utuslah tengah mereka seorang rasul, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Rasul itu akan membacakan ayat-ayat Allah, dan Rasul itu akan mensucikan mereka dari kemusyrikan, dari kemaksiatan. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini kemuliaan Nabi. Sebelum 4.000 tahun sudah disebut-sebut namanya, sudah diharap-harapkan namanya. Ini adalah satu contoh dan satu bukti kemuliaan Nabi sudah ada sebelum lahirnya. Ketika beliau dihamilkan, dalam riwayat orang Yahudi yang baca dalam kitab-kitab yang lalu merasa sekarang sedang dihamilkan Nabi akhir zaman. Maka didatangi kepada orang Quraisy, apakah ada di antara Quraisy yang sedang hamil seorang wanita dari mereka? Diperiksa-periksa, ibunya sedang hamil Nabi. Itu Yahudi tahu belum lahir Nabi, dia periksa Nabi dalam keadaan hamil. Bahkan ketika Nabi lahir, orang Quraisy, para Yahudi, pendeta Yahudi mengatakan Najmu Muhammad qad tala, bintang Muhammad sudah terbit. Jadi Nabi lahir ditunjukkan oleh bintang yang mereka namakan Najmu Muhammad, bintang Muhammad. Jadi mereka tahu Nabi lahir karena bintangnya sudah terbit. Ini kemuliaan Nabi, sehingga mereka datangi orang Quraisy dan mereka tahu disitulah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi dibaca bahwasanya ketika akhir hari lahirnya Nabi, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib berdoa di Ka'bah supaya Allah berikan mereka kebinasaan, dibinasakan Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu enggak lihat yang Allah perbuat terhadap orang-orang yang naik kendaraan gajah? Tabihim bijaratin sijil. Allah kirimkan burung-burung ababil yang rombongan mereka melemparkan batu-batu, yang batu ini bagaikan peluru, setiap kena apapun nembus dari kepala sampai ke duburnya, sampai kepada tanah. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi sebelum lahirnya saja. Orang ingin menghancurkan Ka'bah, dibinasakan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa lahir Nabi ini adalah disambut dengan kemuliaan Allah, dan dengan Allah berikan perlindungan Ka'bah dari kebinasaan. Nah, begitu Nabi lahir, maka disitulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Api yang ada
di Yunani yang biasa nyala terus mati. Dan ketika Nabi lahir, berhala-berhala yang disembah pada nyungsap semua, kepala di bawah, kaki di atas. Ini menunjukkan pembawa tauhid, pembawa iman sudah datang, sehingga hal-hal daripada kemusyrikan Allah tunjukkan akan binasa. Nah, ini adalah satu bukti lahirnya Nabi adalah membuktikan kemuliaan Allah yang diberikan ketika lahir Nabi dengan hancur, dengan nyungsapnya berhala, dengan kepala di bawah berhala, dan api yang biasa nggak mati jadi mati, api yang disembah mati. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hari lahir Nabi itu adalah mengandung kemuliaan. Makanya Aminah bermimpi kalau lahir namakan Muhammad, karena akan dipuji sepanjang masa. Itu dari lahir dipuji, ketika lahir dipuji, ketika Nabi sudah menjadi Rasul dipuji, sampai sekarang dipuji. Pujian Nabi tidak pernah habis. Kalau kita hitung, orang Islam jumlahnya 2 miliar, itu satu hari dalam sholat fardu dia puji Nabi adalah 9 kali. Karena tasyahud ada 9. Berarti dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, 9 tasyahud kali 22 miliar manusia berarti dipuji satu hari 18 miliar kali. Ini li'annahu satu madhubah, Nabi akan dipuji sepanjang masa yang tidak pernah berhenti pujian. Apalagi kita bikin maulid, kita baca selawat, baca berjanji, baca tibah dan lain sebagainya. Itu adalah berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat sekali kepada saya Allah akan balas 10 selawat. Siapa yang baca 10 dibalas 100, yang baca 100 balas 1000, yang baca 1000 kali sehari Allah akan hindarkan daripada siksa api neraka jahanam. Nah, ini makanya kita disuruh banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kembali masalah kita yang kata Aminah li'annahu satu madhubah, namakan Muhammad karena dia akan dipuji sepanjang masa. Tidak pernah berhenti orang memuji Nabi, jangan berhenti orang bersalawat kepada Nabi. Kalau dalam sholat saja 9 kali orang memuji Nabi, itu sholat takbir. Dari 2 miliar berarti 18 miliar kali dipuji Nabi dengan selawat. Belum sholat sunnah, belum sholat malam, sholat witir dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan peringatan maulid ini menambah kekuatan iman kita, menguatkan daripada segala ibadah kita, istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah, dan semakin bagus akhlak kita, insya Allah bisa mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita dengan maulid tambah kuat iman, tambah istiqamah ibadah, tambah bagus akhlak kita, dan mudah-mudahan mati husnul khatimah. Hadhihi niyyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wallahu yaqulu haqqahu wa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.